Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis yang penuh dengan barakah, majelis Rasulullah, di tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu Masjid Halal Tonggoan dari Masjid Haram. Dan alhamdulillah kita masih didampingi para ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh kita, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syihab, kemudian Al-Ustadz Hadi Segaf, dan Al-Ustadz Al-Habib Ja'far Al-Haddad, dan akhirnya Al-Ustadz Ali Al-Khiyad, dan para kiai, para habaib, yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau-beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Dan wabil khusus khadimul majlis, guru kita bersama akhina Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, yang saat ini sedang di tanah suci. Moga-moga Allah memberikan beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, dan kembali pulang ke tanah air dengan keadaan selamat, sehat afiah, dengan membawa keberkahan dari tanah suci, hingga kita bisa mendapatkan juga manfaat dari tanah suci. Dan moga-moga kita semua yang hadir nanti di yaumil qiyamah bersama beliau-beliau dipimpin masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mohon maaf, saya tadi itu sudah di BCI untuk pakai mimbar, tapi dari kemarin tidurnya cuma 2 jam, jadi ya mohon maaf kalau berdiri malah tidur di atas. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan kajian, pelajaran, hikmah dari guru-guru kita Al-Habib Ja'far dan Hebadi yang sangat bermanfaat, yang mana sekarang ini kita hampir mendekati Idul Adha, tinggal menghitung hari seminggu ke depan kita akan memasuki Idul Adha, yang disitu disunahkan kita untuk kurban. Yang arti kurban sendiri bahasa Arab maksudnya mendekatkan diri, tapi kalau misalkan dengan bahasa Indonesia kurban itu kan berarti yang berbeda, tapi bisa juga dilihat dari sudut pandang situ, hampir sama sih. Maksudnya begini, kurban kalau dalam bahasa Indonesia artinya mengorbankan sesuatu yang kita suka, mengorbankan sesuatu yang kita cinta, yang kita inginkan, hasrat hati menginginkan sesuatu, dan kita korbankan hasad hati tersebut untuk kita tidak mendapatkannya, mengorbankan sesuatu. Hikmah dari korban ini sebetulnya bisa dilihat dari sudut pandang seperti itu. Orang melakukan ibadah, orang menjalankan syariat, orang menjalankan perintah Allah baik wajib maupun sunnah, butuh pengorbanan. Dan sebetulnya pengorbanannya bukan pengorbanan fisik. Kita tahu, kita ingin menjadi orang aulia, menjadi wali, yang seperti disebutkan Habib Hadi tadi, cukup melakukan 3 hal aja kan, simple. Yang pertama, lakukan semua kewajiban. Yang kedua, lakukan amalan-amalan sunnah semampu kita. Yang ketiga, jauhkan dan hindarkan hal-hal yang diharamkan. Simple. Kenapa simpel? Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak ada satupun kewajiban itu yang memberatkan kita sebagai manusia normal. Apa coba? Sholat 5 waktu. Wah, subuh berat dong. Jam 4. Berat, waktunya ngantuk-ngantuknya orang. Oke. Coba kalau misalkan kerjaan kita di pasar Gadang yang mengharuskan kita datang ke situ jam 2 malam, berat nggak? Atau jangan begitulah,
Di sini insya Allah rata-rata suka dengan sepak bola kan. Kalau Piala Dunia finalnya jam berapa? Jam 2, jam 3 karena perbedaan waktu dengan luar negeri. Berat. Berat. Argentina sama apa gitu ya, sama Baran gitu mungkin. Baran situ Baran. Jam berapa? Jam 2 malam. Waduh, gak iso anu. Kalau dia penggemar bola, subhanallah, nawa itu qiyamul lail. Enggak berat sama sekali. Karena sering ceritakan di pengajian pengalaman anak sendiri. Kita punya pengajian kebetulan di Jakarta rutin setiap bulan. Jadi anak tinggal di satu tempat yang sahibul baitnya ini syughul, kerjaan kantor gitu ya. Yang mengharuskan dia berangkat itu pagi-pagi sekali setelah sholat subuh berangkat. Karena macet kan Jakarta itu. Pulang-pulangnya nyampe rumah itu jam 8 malam, jam 9 malam untung-untungan. Padahal dia keluar kantor itu jam 5. Karena perjalanan macet. Subhanallah dia bangunnya ini orang sebelum subuh sudah bangun. Dan rata-rata kalau dia memang sahibul masya Allah nih orang ini masya Allah. Cuman rata-rata orang-orang di sana kita lihat dan diceritakan orang-orang sebelum subuh mereka bangun. Kenapa? Karena mereka takut nanti kejebak macet yang akhirnya telat masuk kantor. Bisa bangun sebelum subuh, siap-siap segala macam. Yang sholat ya alhamdulillah sholat, yang nggak sholat bablas. Setelah itu berangkat ke kantor. Sabtu Ahad libur. Subhanallah Sabtu Ahad susah bangun. Jadi orang ini kalau dikatakan berat ibadah itu mustahil. Tidak ada ibadah yang wajib yang berat. Coba mana? Mana yang berat? Subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Total 17 rakaat. Anggap 1 rakaat 1 menit, 17 menit tok. Syukur-syukur 1 menit 1 rakaat, biasanya setengah menit tak sampai. 17 menit tok dalam 24 jam. Plus wirid lah, plus wudhu lah, plus segala macam sak jam. Dari 24 jam. Sisa 23 jam. Tapi kita merasa berat. Haji berat dong, apalagi kalau daftar sekarang berangkatnya katanya berapa? Sekarang 60 tahun. Berapa sekarang? Ya? Arba'in. 40 tahun. Wah, sampai umur 30 berangkat umur 70, masya Allah. Hebat. Begitu lahir langsung daftar aja. Duit sok jadi ini. Haji ada embel-embelnya manis tato'a ilaihi sabila, yang mampu tok. Lek gak mampu gak wajib, ndak perlu cari utangan, ndak perlu ngedol omah, ngedol sawah, ngedol mobil segala macam, akhirnya pulang-pulang bangkrut. Gak duwe omah, gak wajib. Yang mampu berangkat dari segi macam-macam, dari segi ongkos, transportasi, nafkah yang ditinggal, kemudian kesehatan, perjalanan, macam-macam lah persyaratannya itu, baru wajib. Ya kan? Manis tato'a. Puasa Ramadan yang mampu, dalam arti tidak sakit. Kalau orang tua yang sudah tidak mampu atau orang sakit, ada kan orang sakit yang naudzubillah gula yang harus disuntik, atau ada apa namanya GERD kata kok salah itu namanya, yang harus tidak boleh telat makan, harus minum obat terus-terusan. Nah ini maafu. Tapi kalau normal, tidak ada orang tidak kuat tidak puasa itu. Saya nggak kuat itu ashabul hisab biasanya. Nggih. Leres nggih. Sing ashabul hisab iku lek adzan kudu kurma sing dicekel. Napa? Oke, ya. Begitu adzan langsung jeres. Gak kuat ikut tok. Kalau secara fisik normal manusia tidak minum itu akan berbahaya kalau 3 hari tidak minum. Ini cuma mulai subuh sampai maghrib. Makan bisa sampai 40 hari, tidak makan baru bisa mati ini orang. Itu secara normal, penelitian yang memang harus bersyukur, berterima kasih bukan bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Hitler sebetulnya yang meneliti ini tapi mengorbankan banyak orang. Kejamnya dia itu mengorbankan banyak orang, tapi akhirnya ada sense tentang
Jarak orang normal tidak makan berapa hari, jarak orang normal tidak minum berapa hari, walaupun dengan kekejaman sih itu ya. Intinya tidak ada satupun ibadah wajib yang memberatkan kita sebagai manusia normal. Sholat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring, telentang sampai terakhir dengan kelopak mata, tidak bisa juga dengan hati kalau madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanafi sudah tidak wajib kalau dengan hati. Kalau tidak bisa juga habis apa? Sholati, ya, disolati. Intinya apa sih yang berat ini? Wajib yang berat apa? Zakat. Kalau kita punya harta yang wajib dizakati, sudah nyampe nisabnya, baru dikeluarkan zakatnya. Kalau enggak, dianjurkan sedekah. Terus apa yang berat? Apa? Meninggalkan yang haram. Apa? Hal maksiat yang kita sebagai manusia normal memerlukannya. Tidak ada. Khamr tidak kita perlukan. Kita sebagai manusia membutuhkan betul khamr? Enggak. Apa coba? Saya membutuhkan hiburan dengan ghibah. Kalau tidak ghibah tidak enak. Padahal hiburan banyak kan ya? Hiburan kan banyak. Intinya tidak ada satupun kewajiban yang memberatkan kita sebagai manusia normal. Tidak ada satupun kemaksiatan yang kita butuhkan sebagai manusia normal. Dan amalan sunnah ini sebetulnya mudah juga kita lakukan sebagai manusia normal. Tapi kenapa kok kita berat melakukan 3 hal itu? Karena ternyata di dalam hati kita ini ada makhluk yang bernama hawa, yang mempengaruhi nafas. Sebetulnya kalau dalam kitabnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dikatakan ada hawa, ada nafas, ada galab. Saya ya. Beda-beda kabeh. Kalau mungkin diartikan dengan bahasa Indonesia, hawa ini bisa dikenal dengan hawa nafsu, nafas itu jiwa, kemudian galab itu hati, dan itu punya bagian dewe-dewe. Itu adalah bagian tersendiri. 3 hal yang memberatkan kita untuk melakukan pendekatan kepada Allah, taqarrub ilallah, itu hawa nafsu yang bisa mempengaruhi akal sehat kita hingga memandang sesuatu yang mudah menjadi susah, yang susah menjadi mudah. Contoh paling gampang, orang kalau duduk untuk ghibah berjam-jam bakal kuat. Duduk majelis seperti ini wis cekelan apa? Cekelan sikir di masalah. Kadang-kadang tahlil gitu ya, tahlil yang biasanya tahlil kampung itu loh. Kan enggak pakai ceramah itu, enggak pakai pengajian. Tahu-tahu mungkin ada ustadz datang. Terus Sohibul Baitnya kepingin ustadz itu mau idho. Begitu mau idho, kait 10 menit itu bengok, amin. Ustadznya bingung, aku gurung tunggu kok bengok amin. Itu isyarat apa? Mario. Kita merasa taat betul ketika dalam hal urusan taqarrub ilallah, yang kalau hal yang sama kita maksiat kepada Allah mudah dan ringan. Duduk berjam-jam untuk rasan-rasan nikmat, gak kroso. Malah wis entek bahane, golek bahan. Sapa maneh ya sing dirasani ya? Entek iki bahane wisan sak kampung iki. Akhirnya ustate sing dirasani. Subhanallah kan? Coba kita lihat secara akal kita. Duduk majelis enak empuk kayak gini, kemudian ada masya Allah kopinya, kopi susu ya, kopi susu, kemudian gak bayar mana ya, mek sukarela tadi itu mbok nyemplungi piro mang, buka dompet ono abang, ono biru, ono ijo, apa mana ojo katik abang dilebokno ya. Intinya tidak berat sama sekali, tapi ketika orkes inilah dangdut lah, maksiat lah segala macam, sing kadang senggol-senggolan akhirnya tawuran segala macam, berat, repot, ruwet. Tapi semangatnya ke situ yang luar biasa, tapi di sini semangatnya naudzubillah. Karena hawa nafsu yang bisa manipulasi akal pikiran kita, yang hak jadi batil, batil jadi hak, enteng jadi berat, berat jadi enteng. Itu hawa nafsu. Apapun. Sholat berat luar biasa, begitu selesai sholat isu pencolotan. Tapi ketika sholat, waduh kayak ya apa rasanya, kayak berat. Wadhalin amin. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, kudu mengadeg biasa, mencolot. Lah mang iku nang ndi? Kesel iku nang ndi?
Ini hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu, percuma kita melakukan ibadah apapun itu kayak gitu sudah. Ini tahadus bin nikmah ya, tahadus bin nikmah. Ini sudah contoh aja bagaimana orang aulia yang sudah mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsunya, ibadahnya seperti apa. Ini contoh aja. Maaf, ini bukan menyombongkan atau apa, tahadus bin nikmah. Al-Walid, abah saya almarhum Habib Alwi, yang di sini mungkin banyak muridnya juga kiai. Al-Habib Alwi ini masa akhir umurnya beliau kira-kira kurang berapa bulan, 3 bulan lebih itu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Karena makannya harus dipakai selang, hasil tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau mau ke kamar mandi pun harus dipapah sama kita, gantian anak-anaknya. Nyeboi pun maaf kita juga yang nyeboin, mudui pun kita yang muduin. Ya. Cuman anehnya, dan ini pengalaman pribadi soalnya, yang makanya bisa cerita. Di depan kamar itu ada karpet, terus ada bantal-bantal di sebelah selatan, sejadah, di sebelah selatannya sejadah. Beliau mesti ngomong setelah diwudui loh, ini tidak bisa wudhu sendiri karena lemes, betul-betul lemes sudah, dipapah, diberdirikan di depan di sejadah, menghadapkan kiblat. Wasiatnya apa? Ngomongnya, lek aku wis takbir culno, katanya gitu. Padahal dipapah loh ini. Setelah itu kita pegang kan, begitu takbir pelan-pelan ditarik sambil ditunggu di belakang. Sholat normal, rukuknya normal, kayak biasanya imami jamaah itu loh. Rukuknya, itidalnya, sujudnya, duduknya, ini segala macam normal. 4 rakaat, 3 rakaat maghrib ya 3 rakaat. Begitu tasyahud akhir, assalamualaikum, jatuh di sebelah. Sudah disediakan bantal di situ. Tinggal ngangkat lagi kita mapah ke kasur. Itu berbulan-bulan, hampir 3 bulan kalau nggak salah. Kayak gitu. Ya kayak kita lah ya. Kayak sholat kan gitu ya. Hah? Begitu sholat ada suara nyamuk itu bingung. Hah? Kenapa kok bisa khusyuk seperti itu beliau-beliau ini, para ulama, para aulia, seperti Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Kanjeng Nabi? Karena mereka sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka sudah bisa menekan hawa nafsunya, hingga sudah mendapatkan hakikat dari hidup itu seperti apa, dan hakikat dari ibadah yang dilakukan itu juga seperti apa, hingga muncullah kelezatan. Dan mereka melakukan itu tidak lain, mereka mengkorbankan nafsunya. Hawa ini yang mempengaruhi nafsu, dan nafsu itu punya sifat-sifat yang normal manusiawi. Contoh syahwat. Syahwat itu apa sih? Hasrat. Kita syahwat hasrat kopi. Ya kayak anak tadi itu ngarep-ngarep kopi hitam, tapi yang itu kopi. Ya gak apa-apa lah, memang nasib. Soalnya belum tidur ini, jadi kepin ngarep kopi hitam, ternyata yang datang kopi berwarna. Ya wes. Kita hasrat untuk kopi, hasrat untuk minum es, minum teh, minum atau makan ini, makan itu, hasrat, keinginan, syahwat. Yang kalau dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka syahwatnya menjadi syahwat yang sesat, menjadi syahwat yang ngawur. Hasrat pelampiasannya ke hal yang diharamkan. Maaf, hasrat untuk hubungan suami istri maka dilakukan untuk bila dengan cara yang haram dan seterusnya. Hasrat, keinginan, hal yang normal ketika dikuasai hawa nafsu maka berubah seperti itu. Maka para aulia-aulia, ulama-ulama minas salihin ini, mereka mengorbankan hasrat normalnya supaya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan mengalahkan hawa nafsu. Mereka korbankan. Bahkan orang-orang aulia minas salihin ini juga mengorbankan rasa ingin dimuliakan, karena jiwa itu juga ingin merasa dimuliakan. Itu wajar. Mereka mengorbankannya dengan mereka itu kadang mikul sendiri dagangan di pasar lah, padahal orang soleh. Ada mereka juga yang ngangsu sumur. Zaman dulu kan orang kiai-kiai itu ini ngambil air di sumur itu sendiri, tidak nyuruh muridnya, padahal muridnya banyak untuk gohar nafasnya mereka, untuk mencegah hawa ini menguasai jiwanya. Seperti itu, mengorbankan apa yang dia inginkan. Bahkan ada satu cerita minas salihin untuk mengorbankan nafsu, mengorbankan hawa nafsunya dia, mengorbankan nafsunya untuk supaya hawa tidak bermain di situ. Dia ini sudah bertahun-tahun kepingin jarit roti kuah, kalau bahasa di sini mungkin roti gulai itu ya, roti kuah.
makanan mewah itu kan, kepingin, betul-betul kepingin, sampai akhirnya dapat rezeki, disediakan sama istrinya di depannya dia, hasratnya sudah kan betul-betul halal ini kan, halal, syahwat halal. Ketika sudah ada nyepak yang selama sekian tahun dia pingin tapi tidak bisa beli, nyepak diambil sama dia, disodakohkan di orang lain untuk mujahadahnya, mengorbankan. Kita juga begitu sebetulnya. Kita merasakan kenyamanan tidur, kita korbankan kenyamanan ini untuk bangun sholat subuh. Kita merasakan kenyamanan kita untuk ngopi jagongan, ngobrol gak karuan, kita korbankan untuk datang ke majelis-majelis zikir dan sholawat seperti ini untuk mendengarkan sholawat dan kajian ilmu syariat. Kita korbankan itu semuanya. Dan kita tidak akan mungkin maju dalam syariat kalau kita tidak mengorbankan ini semua. Karena hawa nafsu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita, menyeret kita menjauh dari Allah sampai kita mati. Baru mandek. Lah kita gurung mati, gurung pensiun nih. Hawa nafsu ini. Dan kita harus mengorbankan itu semua kalau enggak. Dan pengorbanan kita sebetulnya pengorbanan yang tidak berat. Hanya pengorbanan nafas aja. Marah itu normal. Kata Imam Syafi'i apa? Manus tughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Orang dipancing kemarahan gak ngamuk itu kok keledai. Wajar. Manusiawi, orang marah itu manusiawi kalau dipancing marah kan. Cuman kalau dia itu mengorbankan rasa ingin melampiaskan kemarahan dan ditimpakan dengan kesabaran, diredakan kemarahan itu dengan kesabaran, maka tidak ada celah bagi hawa nafsu untuk mempengaruhi. Dan dikatakan oleh ulama ahli tasawuf, hawa nafsu yang dahsyat itu kalau hawa nafsu mempengaruhi jiwa sedang marah. Saya sering contohkan, dan itu kehidupan sehari-hari kan gampang. Suami istri aja. Suami pulang kerja, biasa istri sudah menyiapkan kopi, gorengan mungkin, kopi panas, gorengan panas, kemudian menyiapkan anduk untuk mandi, ganti pakaiannya, sarungnya untuk tidur apa segala macam, sudah siap semuanya. Biasanya begitu. Dan si suami ini dengan capeknya di jalan setelah kerja mulai pagi, sudah ada bayangan datang, kopi, mandi, ganti pakaian bersih, duduk, makan gorengan, nunggu maghrib. Sudah punya bayangan seperti itu keseharian. Begitu dia datang ke rumah ternyata gorengan. Anduk digoleki isi. Marah ini manusiawi juga kan? Dan marah ini berusaha mengeluarkan, meluapkan dan melampiaskan. Hawa nafsu bermainnya di sini. Pelampiasan untuk membuat lega dari marah yang ada di jiwanya. Dan hawa nafsu bermain di situ, menutup akal pikirannya, dan apa caranya ngelampiaskan dengan apa? Ngambil gelasnya banting, piringnya banting, TV-nya banting, bojone banting kabeh wis pokoke. Setelah reda kemarahan itu dengan sendirinya, hawa nafsu sudah mundur dari situ ibaratnya. Akalnya kembali on, delok gelas kesayangan pecah, ketun. Piring pecah. TV gurung lunas, pecah. Bojo cuklek kabeh awake. Urusan mertua. Dawa maneh. Gurung maneh dituntut pengadilan maneh, ruwet maneh, KDRT. Waduh, lah tadi kemana? Pemikiran ini kemana? Ketutup oleh hawa nafsu. Kenapa gak terpikir ke situ? Kayak anak-anak marah kepada orang tuanya, kemudian dia lari ke narkoba. Kalau secara akal sehat, lapo ngerusak dirinya untuk marah kepada orang tuanya. Ngapain? Menghancurkan hidupnya karena marah kepada orang tuanya yang tidak memberikan HP misalkan. Arek wedok-wedok gak gelem, gak oleh apa namanya diminta HP sama orang tuanya, tidak dikasih, gak karuan, akhirnya pacaran gak karuan, naudzubillah sampai jual diri. Barang kan banyak kayak gitu karena kemarahan. Kemana semuanya ini akal pikirannya mereka? Karena ketutup oleh hawa nafsu. Kalau mereka mau mengorbankan rasa ingin melampiaskan kemarahan tersebut, mereka korbankan waktu itu, maka hawa nafsu tidak ada celah. Maka itu butuh pengorbanan dalam segala hal ini. Dan kita tidak mungkin untuk bisa menjadi umat Nabi dengan sempurna zahir batin tanpa pengorbanan.
Dan pengorbanan yang kita lakukan bukan pengorbanan berat sebetulnya, tidak seperti pengorbanan Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya Nabi Ismail walaupun akhirnya diganti, tapi itu pengorbanan yang berat. Tidak seperti pengorbanan para nabi dan rasul yang pengorbanannya pengorbanan yang mengakibatkan nyawa beliau-beliau melayang. Nabi Zakaria gergaji, Nabi Nuh, hasil banyak para nabi yang diganyang sama umatnya, bahkan dibunuh juga banyak Bani Israel membunuh nabi-nabi. Tapi kita tidak sampai mengorbankan nyawa pengorbanan itu untuk menjadikan kita sebagai umat Nabi secara sempurna zahir batin, tidak sampai mengorbankan nyawa kita, tapi kita masih merasa berat karena hawa nafsu memanipulasi akal kita bahwa sesuatu itu berat. Maka itu penting kita mengetahui pemahaman tentang bagaimana sih sepak terjang hawa nafsu ini dengan kita mempelajari tasawuf melalui guru-guru yang benar, supaya kita bisa memahami bagaimana cara mengalahkan dan melemahkan hawa nafsu ini. Karena bagaimanapun juga tanpa kita mengalahkan, tanpa kita mengorbankan jiwa kita, hasrat keinginan jiwa kita, sifat-sifat jiwa kita, kita tidak akan mungkin mampu untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu kita sampai kapanpun. Nah, ini sedikit banyak yang bisa kita sampaikan. Moga-moga kita yang hadir di Masjid Halal ini, moga-moga nanti suatu saat juga bisa kumpul di Masjid Haram insyaallah. Dan moga-moga kita semua yang sedang sakit moga-moga diberi sehat afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbelit hutang moga-moga segera lunas hutangnya. Paling banter. Yang jomblo-jomblowati moga-moga segera mendapatkan jodoh. Yang sudah menikah moga-moga apa? Moga-moga sakinah mawaddah warahmah. Rabi mana sakinah mawaddah warahmah, dan moga-moga kita semua yang hadir dipimpin para ulama kita, kiai kita, habaib kita, nanti di yaumil qiyamah bisa bersama-sama masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia akhirat, dan Nabi moga-moga memandang kita dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan ridho, dan moga-moga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini aku hada ma'akulakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.